jangan, udah ganti. Oke, kembali lagi dengan gue Pares di podcast Pares. Jadi gue di sini kedatangan tamu lebih tepatnya dengan siapa di sini? Alif Hasbi. Oke, jadi Alif Hasbi ini adalah mahasiswa desain komunikasi visual, ya kan? Jadi di sini kita akan ngobrol santai aja tentang tugas soal manajemen desain. Sebenarnya soalnya juga tidak terlalu sulit karena lebih tepatnya ini soal ini keadaan lu nih kayak gini nih. Jadi lu apa langkah selanjutnya yang akan diambil dari keadaan yang udah ada ini, ya kan? Gua langsung bacain aja soalnya. Yang pertama, seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang kalian, seperti animasi, komik, ilustrasi, fotografi, dan lainnya, dengan modal 10 juta. Yang kedua, Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan dua tenaga Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan dua lulusan anak SMK yang siap tidak dibayar untuk bulan pertama. Yang ketiga, Anda memiliki ruang 5x10 dan diberikan untuk usahanya kayak gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih bro, lu mau ambil apa nih? Tadi kan ada pilihannya animasi, komik, fotografi, dan videografi nih. Karena gua hobi fotografi ya, jadi gua bakal ngambil studio foto lah. Studio foto ya. Jadi dari 10 juta modal ini lu mau bikin studio fotografi nih ceritanya kan, dengan satu karyawan terampil dan dua mahasiswa SMK gitulah ya yang tidak dibayar di bulan pertama, dan mereka mau gitu di kondisi sekarang ini, di kondisi soal ini. Oke, jadi studio fotografi kan. Nah, jadi menurut lu apa langkah yang bakal lu lakuin di bulan pertama nih gitu? Oke, di bulan pertama ini yang pasti gua akan membeli sebuah alat, yaitu kamera yang kira-kira kisaran harganya yang standar aja 5 juta lah ya. 5 juta lah. 5 juta. Standar kelas medium lah ya. Karena kan kita baru merintis ya, jadi nggak perlu yang tinggi-tinggi dulu lah ya. Usahanya baru juga tuh. Karena modalnya juga hanya 10 juta tadi. Betul. Tinggal 5 juta nih Bang. Ya, tinggal 5 juta. Nah, kemudian gua akan mencari pelanggan karena kita udah punya kamera tadi. Kita akan mencari pelanggan dengan cara yang pertama kita mempromosikan usaha gua ini dengan cara melakukan photoshoot dengan model dengan model karyawan magang tadi, karena ada karyawan magang 2 tadi ya, yang lulusan SMK. Ya. Nah, kita gunakan mereka sebagai model, kita lakukan photoshoot sebaik mungkin sehingga kalau hasilnya baik kan akan mengundang konsumen, ya akan mengundang perhatian warga lah ya. Kemudian setelah promosi, setidaknya ada sedikit orang yang tertarik memakai jasa usaha fotografi studio yang saya jalankan ya. Kemudian misalnya ada yang tertarik dengan usaha saya, itu yang pertama akan diambil oleh yang profesional tadi. Karena kan ada satu karyawan yang sudah sangat profesional ya, udah punya skill. Kemudian gaji, untuk masalah gaji setelah mengambil project, gajinya diambil per project. Ya, jadi ada project nih, ada ininya. Ya, ada project, ada gaji. Ya, kayak gitulah ya. Karena baru merintis juga. Nah, kemudian setelah melakukan promosi, kita akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau fotografer lain, atau mungkin WO, wedding organization. Oh iya. Karena mereka dari WO itu butuh fotografer untuk foto-foto di acaranya mereka nanti gitu kan. Nah, setelah melakukan kerjasama, semisal mereka ada project, akan mengambil jasa dari perusahaan saya nantinya kan. Dari studio lu lah ya. Saya ya. Nah, kemudian ini udah bulan kedua atau belum nih? Belum, masih bulan pertama. Masih bulan pertama. Karena kan masih
masih Pertengahan melakukan bulan promosi ya. tadi ya. Nah kayaknya untuk bulan pertama itu aja sampai tadi melakukan kerjasama dengan wedding organization tadi. Jadi bulan pertama itu masih promosi bangun jaringan, kerjasama kayak gitulah ya. Kalau misalkan bulan kedua langkah apa nih? Kayaknya nggak ini lagi nih, nggak promosi lagi nih, kayaknya ada apa tuh? Nah untuk bulan kedua karena kita sudah melakukan promosi gede-gedean lah ya. Nah dan kita juga sudah melakukan kerjasama tadi dengan wedding organization tadi. Gitu. Kita ambil project bersama mereka, kemudian setelah project itu selesai, kalau hasilnya bagus tentu akan menarik perhatian konsumen lain. Jadi kita hasilnya bagus, orang pasti balik lagi nih ke kita kayak gitu kan. Hasilnya bagus, menarik konsumen lain. Kemudian ya intinya untuk awal-awal perusahaan ini intinya ya saya melakukan promosi aja lah, promosi gede-gedean untuk menarik konsumen tadi tuh, untuk mencari pelanggan lebih luas karena ini kan udah bulan kedua, karyawan magang tadi harus dibayar, sudah meminta gaji karena mereka juga di bulan pertama tadi nggak digaji dan tentu sudah mempunyai skill dari saat pertama masuk dari satu bulan yang lalu. Ngomong-ngomong kalau soal gaji untuk 2 karyawan SMK ini gajinya per project atau per bulan atau kayak mana? Karena masih 2 bulan awal studio ini berdiri, mungkin masih per project untuk jadi masih tetap per project ya. Tapi untuk yang punya skill tadi, satu karyawan saya yang punya skill tadi, mungkin akan diberikan gaji per bulan kalau studionya ramai. Kalau konsumen udah mulai datang, kalau konsumen udah mulai ramai ya. Kemudian di bulan kedua ini ruangan yang dikasih oleh investor tadi 5x10 tadi akan mulai diisi oleh peralatan-peralatan. Mungkin untuk bulan kedua hanya lighting dan background hijau green screen ya mungkin untuk bulan kedua segitu saja rencana yang akan saya lakukan. Jadi bayar karyawan dengan per project yang belum dibayar tadi yang SMK, beli peralatan, lighting, layar, green screen dan segala macam. Dan intinya promosi lah, karena promosi itu menentukan juga. Iya, tapi udah mulai nerima konsumen juga, tapi sambilan juga promosi. Nah, kalau udah bulan pertama, udah bulan kedua, udah bulan ketiga nih yang terakhir nih. Bulan ketiga karena udah lebih dikenal orang dan udah menerima project lebih banyak lah ya dari bulan kedua bulan pertama ini. Order udah banyak udah masuk orderan nih. Udah banyak masuk pemasukan juga nih. Saya akan beli peralatan-peralatan lainnya karena ada 3 karyawan termasuk saya 4 jadi ya. Akan melengkapi studio itu, ruangan studio itu. Jadi lebih memperlengkap peripheral dari fotografi itu sendiri ya. Memperlengkap ruangan. Mungkin akan menambah kamera lagi untuk memperluas, untuk menaikkan tingkat kualitas saya. Jadi upgrade kamera nih dari tipe berapa ke tipe berapa. Ya benar. Kemudian untuk bulan ketiga ini ya mungkin hanya konsisten menerima project lah ya. Tidak berhenti menerima project, karena kalau berhenti menerima project itu berarti orang ngiranya usaha saya berhenti gitu kan. Iya gitu. Jadi bangkrut nih. Nah iya, dikira orang bangkrut. Padahal jadi harus konsisten menerima project gitu. Iya gitu. Pokoknya ada order udah terima, order terima, nggak gitu. Pandang bulu lah ya. Iya. Ya, tapi tetap dalam dunia fotografi. Tentu. Ada lagi atau udah kelar nih? Karena udah konsisten menerima project. Ada rencana nambah karyawan atau enggak sih? Kalau nambah karyawan, kalau usahanya sudah besar mungkin nambah. Udah pasti lah ya. Pasti nambah kalau usaha sudah besar ya. Cuman kalau belum besar benar, mungkin itu dulu. Mungkin di bulan keberapa mau nambah karyawan? Di bulan ke-5 atau ke-6 mungkin ya. Karena
sudah konsisten menerima udah project lama tuh. udah berbulan-bulan Ya, juga sudah order berbulan-bulan. udah masuk udah banyak, udah tahu juga pasarnya Udah apa tahu yang pasarnya. konsumen mau, jaringan juga udah luas Ya, tentunya kan, merek juga udah terkenal, misalnya udah punya nama juga di mata Ya. orang itu kan, jadi mungkin ya harus lah ya kali nerima karyawan gitu. Kalau rencana untuk menerima karyawan nih, mau ambil yang aku mau ambil yang lulusan fotografi aja atau nggak apa-apa deh anak SMK juga nggak apa-apa, yang penting diajarin, itu gimana menurut? Kalau saya nggak apa-apa nerima magangan dari SMK. Hanya saja tanya dulu. Mereka kan seperti karyawan saya yang sebelumnya 2 tadi, bulan pertama kan tidak Siap menerima tidak gaji. digaji. Untuk menerima yang baru dari magang SMK tadi, siap nggak untuk tidak menerima gaji Di bulan pertama. di bulan pertama mereka Tapi bekerja? misalkan magangnya 3 bulan, bulan kedua dan bulan ketiga tetap menerima gaji Ya dong. harus digaji karena ya kasihan mereka Iya, bekerja, udah kerja lah ya udah kan kerja. ibaratnya. Tapi tentunya dengan per project juga ya, bukan per Dengan per bulan. project. Jadi semakin banyak kerjaan project mereka yang diambilnya, semakin gede juga tuh duit Semakin gede gajinya gitu dapat ya. penghasilan mereka. Gitu-gitu. Oke, jadi sekian itu aja dari soal manajemen ini yang udah terjawab. Terima kasih dengan Mas Alip yang udah sempat hadir di podcast ini. Ya udah selesai semua kan terjawab gitu. Jadi kita pamit gitu. Kasih ya bro. Sama-sama. Ya jadi gua Pares dan Mas Alip kami pamit berdua.